di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng sama teman-teman Charis Kids-nya onsite ya. Betul banget. Oke, karena lebih seru ya Kak kalau onsite ya, rame-rame. Rame-rame sama teman-teman di sini. Betul. Nah, coba nih sebelum mulai ibadah seperti biasa, dicek dulu apakah sudah duduk di dalam kotak? Duduk di dalam kotak nggak ya? Udah duduk dalam Ini kotak? Di depan. Oh iya, nyaman konsepnya. Ayo, Iya, duduknya di dalam kotak Salah ya. lagi kan, duduknya di depan. Salah, duduknya dalam kotak. Tutup dalam kotak dan menghadapnya ke depan. Iya. Dan juga coba dicek lagi sekarang, stiker nama masih ada? Stiker nama masih nempel? Masih ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai robek atau ketuker sama temennya. Kenapa tuh Kak? Karena di situ ada nomor. Nomor Nomornya apa nih tuh? penting banget. Undian ya Kak? Undian. Buat kalau pulang tuker sepatu lagi sama tuker sesuatu. Iya, tuker bingkisan dari kakak-kakak Charis. Nah, juga nih sepanjang ibadah semua permainan, semua gadget itu disimpan dulu ya di dalam tasnya masing-masing. Jadi biar bisa fokus mengikuti ibadahnya. Nah, coba nih sekarang kayaknya udah pada sibuk sendiri. Coba kita tes dulu kali ya Kak ya. Boleh. Charis Kids. Sekali lagi boleh Charis Kids. Pinter. Nah coba nih kakak ada satu pertanyaan nih. Siapa yang tahu Charis Kids abis ngeluarin apa? Lagu, judul lagunya apa? Pinter. Udah pada dengerin semuanya? Udah, bisa lagunya? Bisa ya, jadi nanti kalau ada pujiannya bisa nyanyi yang kenceng ya. Ya, yang kenceng ya nyanyinya. Iya. Iya, oke. Dan juga videonya juga jangan lupa untuk ditonton biar bisa mengerti arti lagunya itu apa. Videonya bisa diakses di mana tuh Kak? Bisa diakses di YouTube. Oke. YouTube channelnya Charis Kids. YouTube channelnya Charis Kids. Dan juga lagunya bisa didengarkan di banyak platform ya Kak ya. Iya. Betul. Terus bisa juga Kak, kalau kalian lagi dengerin sambil videoin tag Instagramnya Charis Kids. Nah, oke deh. Coba nih, karena udah pada mulai bergerumbul. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri kali ya, Kak ya. Yuk, sama-sama bangkit bangkit berdiri. Berdirinya tetap di dalam kotak. Kalau misalnya kotaknya sempit, boleh geser ke kotak di belakangnya atau geser ke sebelah kiri kanannya ya, biar sama-sama nyaman mengikuti ibadahnya. Oke. Nah, coba nih, Kaping kan tadi katanya ada sesuatu ya Kak ya? apa nih? Ada sesuatu nih Kak, katanya nih Kak. Kita main ya, Iya, main apa nih Kak? biar badannya lemes. Lemes. Main lari-lari ini. Lari-lari. Kayak senam-senam aja lah Baik. sambil nyanyi. Apa tuh Kak kira-kira hari ini? Ada yang tahu lagu ini? Tahu nggak? Apa? Benar. Apa tuh? Bapak Abraham. Pastinya Bapak udah Abraham. hafal semua kan? Udah. Kok Kita yang jawab coba cuman dulu. sini Iya. Kak, yang sana nggak jawab. Mungkin kita coba nyanyi dulu kali ya Kak bareng-bareng Boleh. ya. Yang keras ya. Kita nyanyi sama-sama dulu boleh ya? Oke, let's go dari awal nyanyi aja ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Udah pada bisa nih Kak. Cuman masih malu-malu Masih nyanyinya. malu-malu kurang kedengeran ya Kak ya. Kayak nyanyinya tuh cuman berbisik gitu buat diri sendiri. Iya. Nyanyinya yang keras aja nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa nyanyi yang keras semuanya?
Oke, let's go. Kita mulai dari awal ya. Nyanyi yang keras. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai. Tangan kanannya mana? Banyak Sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai. Tangannya mana nih? Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai. Kok suaranya hilang nih? Anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Naikin lagi tangannya. Hey, dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar, putar, lalu duduk. Iya, pintar. Tahan, dikasih jarak. Iya, pinter loh semuanya loh. Luar biasa. Kita bangkit berdiri lagi sama-sama. Oke. Kita coba lebih cepat kali ya Kak ya. boleh. Kita coba Bangkit lebih berdiri cepat. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Berdirinya di dalam kotak lagi. Ayo. Coba dicek. Kalau diri sendirinya sudah berdiri dalam kotak, teman-teman kiri kanannya coba nih. Kalau di depannya sempit, boleh mundur ke kotak di belakangnya. Biar nggak sempit, biar nggak nabrak. Iya. Oke. Siap semua? Aduh, kurang semangat nih. Siap semua? Oke, let's go. Kita nyanyi dari awal ya, lebih cepat yo. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai. Tangan kanannya mana? Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Suaranya kok hilang nih? Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar, putar, lalu loncat tuh. Loncat. Wah, luar Udah biasa. semangat nih, Udah Kak. semangat. Berarti kita cek nih Kak semangatnya kali ya Kak ya. Boleh. Carry Kids. Sekali lagi boleh, Carry Kids. Luar biasa. Udah siap nih Kak buat mulai ibadah nih kayaknya nih Kak. Tapi sebelum ibadah, Ngapain tuh? kita jingle dulu sama-sama. Oke. Siap semua untuk nyanyi jingle? Yang keras ya. Coba-coba nih.
Kenapa jadi hilang nih suaranya nih? Hai. Nah, siap buat nyanyi jingle semuanya? Oke, let's go nyanyi yang keras ya dengan musiknya. Kita sama-sama bilang yuk, Jesus loves me, and you. Tunjuk teman-temannya tapi ya, coba sekali lagi. Jesus loves me, and you. Yeay, yuk sama-sama tepuk tangan, kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita sama-sama nyanyi ya, kasih suara yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari
tapi semua harus pakai gerakan. Setuju? Coba masih inget gak yang lagu You Came From Heaven to Earth? Terus to show the way-nya gimana nih kakaknya? To show the way, ingat? From the earth to the cross. Cross-nya gimana cross? My debt to pay. Nah, terus from the cross to the grave. Habis grave, from the grave to the sky. Semuanya lompat, oke? Semuanya lompat ya. Bisa? Oke, ayo sama-sama kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk tepuk tangan lagi yuk. Kita sama-sama nyanyi ya. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad that you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave. Lompat semua. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, udah pada bisa. Kita nyanyi sekali lagi ya. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Coba aku mau dengar sekali lagi adik-adik nyanyi ya. Nyanyi yang paling kencang pakai gerakannya. Oke? Oke. You came from heaven to lompat semua. Grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yay! You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba siapa yang hari ini bersuka cita angkat tangannya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Yeay. Coba, aku mau nanya nih. Coba, halo. Hai. Siapa yang di sini percaya kalau kita semua disayang banget sama Tuhan Yesus? Wah, siapa yang mau bersyukur karena kita jadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus? Coba sekarang angkat kedua tangannya. Shh. Tutup matanya. Kita berdoa yuk sama-sama. Ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik. terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan karena Engkau karena Engkau begitu begitu menyayangi kami. menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan karena Engkau karena Engkau telah mengangkat kami telah mengangkat kami menjadi anak-anak menjadi anak-anak kesayangan-Mu.
kesayangan. Kami bersyukur Tuhan, Kami bersyukur Tuhan. kami milik-Mu. Kami milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk tetap angkat kedua tangannya. Tutup matanya. Kita sama-sama mau naikkan pujian ini. Lord, I give myself, my all to you, to worship you, my Savior, my Savior. You came down, took the path of Calvary, took the path of Calvary to give your life because you love me. I am redeemed, Lord, by your blood. I am accepted by your love. I am forgiven by your grace.
Haleluya. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuan kudusnya. Untuk teman-teman yang di rumah bisa persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Rotinya dulu yang kita angkat. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu Tuhan yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib. Menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami terima tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sudah semua? Yuk, kalau sudah aku mau ajak adik-adik semua, kita angkat anggurnya. Sudah? Yuk sama-sama ikutin aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa, semua kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bagi adik-adik yang kesulitan membukakan, adik-adik boleh minta tolong kakak-kakaknya di sebelah kiri dan kanan ya. Bagi adik-adik yang sudah, adik-adik boleh kasih sampahnya ke adik-adiknya, ke kakak-kakaknya. Nah kemudian bagi teman-teman yang sudah, semua sekarang kita duduk dulu, ayo. Teman-teman semua kita duduk dulu, ayo. Oke, nah semua perhatikan baik-baik. Charis Kids. Oke sekali lagi, Charis Kids. Oke, yuk adik-adik semua aku mau ajak teman-teman semua kita lipat tangan kita. Ayo kita mau berdoa. Tutup mata kita, nggak ada lagi suara. Oke, yuk sama-sama ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang disayang sama Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Oke? Nah, Charis Kids, coba aku mau tes lagi suaranya. Oke, kali ini lebih kompak dan lebih kenceng ya, oke? Charis Kids. Oke, sekarang semua kunci mulutnya. Oke? Kunci mulutnya, kunci ditaruh di kantong, oke? Bagi teman-teman yang masih membentuk lingkaran atau menghadap ke belakang, semua sekarang hadap ke depan, oke? Sekali lagi aku ulangi, bagi teman-teman yang masih menghadap ke samping, kiri dan kanan, semua sekarang kita hadap ke depan, oke? Oke adik-adik? Oke. Nah, coba semua perhatikan baik-baik, oke? Adik-adik masih ingat nggak? Kalau misalnya aku bilang halo, jawabnya apa? Oke, kita coba dulu ya. Halo. Hai. Halo, hai. Oke, coba. Halo, halo. Oke. Kalian siap mendengarkan firman Tuhan? Siap, oke. Kalau siap, katakan ke kiri dan kanannya. Kamu anak yang paling disayang Tuhan. Sekarang katakan ke diri sendiri, ke diri kalian masing-masing, aku anak yang paling disayang Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari seorang tokoh. Ada seorang tokoh yang akan kita bahas hari ini.
Tapi sebelumnya aku mau bertanya dulu nih ke teman-teman. Oke? Sekali lagi aku ulangi. Aku mau nanya dulu, semua perhatikan baik-baik. Shhh. Oke. Coba aku mau nanya, siapa di sini yang pernah mungkin punya teman di sekolah? Nah, temannya ini berbuat sesuatu yang salah nih. Kemudian teman-teman lainnya nggak mau temenin temen yang ini, pernah nggak? Oke, mungkin Kak, maksudnya kakak apa? Oke, kita pakai contoh ya. Aku panggil kakak Joy, boleh kakak Joy naik ke atas, oke? Contoh. Misalnya kita semua, mungkin kita teman-temannya kakak Joy gitu kan. Kemudian kakak Joy misalnya melakukan kesalahan nih. Dia melakukan something wrong. Nah, ketika dia melakukan sesuatu yang salah, teman-temannya yang lain gak mau memaafkan dia gitu. Gak mau mengampuni dia, seperti itu. Pertanyaan aku, kakak Joy akan senang atau sedih? Sedih. Coba kakak Joy kasih tunjuk sedihnya. Oke. Jadi ketika teman-teman yang gak mau maafin kakak Joy, dia sedih atau senang? Sedih. Dan bahkan dia berani gak main sama teman-teman yang lain? Gak berani, oke? Sampai sini kalian paham? Oke, kakak Joy boleh duduk. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat kakak Joy. Oke, nah hari ini adik-adik kita akan belajar dari sebuah cerita yang ini berkebalikan dari apa yang tadi kita barusan contohkan. Oke? Nah, cerita apa Kak? Siapa di sini yang tahu Petrus? Wah, apa yang kalian tahu tentang Petrus? Petrus berjalan di atas apa? Di atas tanah Kak? Iya betul, Petrus pernah berjalan di tanah, tapi Petrus pernah berjalan di atas air. Oke, apalagi yang kalian tahu tentang Petrus? Petrus dulunya adalah seorang apa? Nelayan. Yang kemudian Tuhan Yesus panggil menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar dari cerita Petrus, di mana di sini Petrus melakukan sebuah kesalahan dan bahkan dia sedih karena kesalahan itu. Ada yang tahu nggak apa? Petrus ngapain? Oke. Yang udah tahu save dulu jawabannya. Turunin tangannya boleh nggak apa-apa? Kalian save, kalian simpan jawabannya kira-kira benar nggak nih Kak yang aku tahu? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar adik-adik dari cerita ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu, oke? Sebelum Tuhan Yesus mau disalibkan. Ada yang tahu Tuhan Yesus berada di taman, namanya taman apa? Taman apa? Sebelum Tuhan Yesus disalib, dia ada di taman Getsemani. Kemudian ketika dia di situ, datanglah tentara Romawi nih. Wah, datang pasukan gitu kan, datang sebuah pasukan ingin menangkap siapa? Menangkap Tuhan Yesus. Nah, suasananya kan serem. Murid-muridnya yang lain, semua murid-murid Tuhan Yesus pada lari. Wah, pada lari ketakutan. Mereka semua meninggalkan sampai Tuhan Yesus ditangkap. Nah, ada seorang murid. Namanya siapa tadi? Petrus. Petrus bukan hanya meninggalkan Tuhan Yesus saat itu. Tetapi kalian tahu nggak apa yang Petrus lakukan? Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ada yang tahu berapa kali? Boleh angkat berapa kali? Berapa kali? Coba angkat jarinya angkat. Sebutin Bapak. Oke. Yes. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak tiga kali. Bahkan sebelum Petrus menyangkal, Tuhan Yesus tahu nggak dia bakal menyangkal? Tuhan Yesus tahu Petrus bakal menyangkal. Bahkan Tuhan Yesus bilang ke Petrus, Petrus sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku sebanyak tiga kali. Kemudian singkat cerita Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali gitu. Ketika ada yang nanya ke Petrus, kamu bukannya Petrus ya, murid Tuhan Yesus gitu kan? Petrus bilang apa? Bukan, aku gak kenal sama dia. Sampai 3 kali. Dan akhirnya setelah 3 kali, teringatlah Petrus akan apa yang Tuhan Yesus katakan. Boleh next slide Kak? Nah, setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, Petrus keinget nih, iya, Tuhan Yesus pernah ngomong ya, bahwa aku akan menyangkal 3 kali. Dan adik-adik tahu nggak apa yang terjadi kepada Petrus saat itu? Petrus
Menangis, kenapa? Karena dia sedih banget. Dia udah mengkhianati, dia menyangkal Tuhan Yesus gitu. Orang yang sayang banget sama dia. Dia merasa gagal mengasihi Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu nggak? Apakah Tuhan Yesus marah sama Petrus? Marah atau enggak? Oke, kita akan lihat jawabannya dari cerita yang akan aku ceritakan, oke? Jadi, ketika setelah Tuhan Yesus ditangkap, oke? Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dia disalib, dia bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Tuhan Yesus bangkit, pertanyaan aku, kuburnya kosong nggak? Kosong, betul ya? Kubur Tuhan Yesus kosong. Nah, boleh Kak Markus 16 ayat 7? Ketika pada saat itu ada dua orang yang pergi ke kubur Tuhan Yesus, yaitu yang bernama Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Mereka datang nih ke kubur Tuhan Yesus, jalan gitu kan. Kemudian sesampai di kubur mereka ketemu sama malaikat, dan ini yang malaikatnya katakan. Aku bacain ya, semua perhatikan baik-baik, oke? Oke. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada siapa? Kepada siapa tulisannya? Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Coba adik-adik, coba semua. Aku mau nanya. Petrus murid Tuhan Yesus bukan? Petrus murid Tuhan Yesus ya. Kalau misalnya di situ ditulis, tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya. Itu keterangannya cukup jelas nggak? Jelas ya? Betul nggak? Jadi sekali lagi aku ulangi. Coba perhatikan adik-adik. Eyes on me. Oke. Jadi ketika di sini dikatakan gitu kan. Tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Sesungguhnya mungkin disebutkan murid-muridnya aja cukup. Tetapi kenapa perlu disebutkan Petrus? Kenapa? Nah, makanya aku mau jelasin sekarang. Kenapa harus disebutkan Petrus? Adik-adik tahu nggak? Karena pada saat itu Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus tetap sayang sama Petrus. Sekalipun dia berbuat salah. Karena ketika namanya disebutkan di sana artinya apa? Tuhan Yesus ingat loh sama Petrus. Sekalipun Petrus nyangkal Tuhan Yesus. Dan gak hanya sampai situ adik-adik. Ketika setelah peristiwa itu terjadi gitu ya. Nanti adik-adik bisa baca di Yohanes 21, oke? Adik-adik bisa baca di Yohanes 21. Nah, di situ nanti diceritakan. Oke? Di situ diceritakan bahwa Petrus dan murid-murid lainnya mereka pergi menangkap ikan, oke? Setelah semalam-malaman mereka nggak dapat ikan, tiba-tiba, oke, adik-adik perhatikan, eyes on me. Oke, aku hitung sampai 3, nggak ada lagi suara. 1, 2, 3, oke. Nah, ketika saat itu Petrus dan teman-temannya menangkap ikan dan nggak dapat apa-apa, ini setelah Tuhan Yesus bangkit ya. Tiba-tiba ada seorang di pantai, dan tahu nggak orang itu nanya apa? Orang itu nanya begini. Apakah kalian punya makanan nggak? Kalian punya lauk pauk nggak? Dan kalian tahu nggak siapa orang yang di pantai itu? Tuhan Yesus. Jadi pada saat ketika muridnya semalam-malaman nggak dapat ikan, Tuhan Yesus datang ke murid-muridnya dan Tuhan Yesus bilang apa ke murid-muridnya? Ada makanan nggak kalian gitu kan? Dan bahkan Tuhan Yesus bikinin murid-muridnya sarapan. Wah. Setelah itu Tuhan Yesus ngobrol sama Petrus. Oke? Coba, Charis Kids. Oke, kalau setelah bilang grace semua, kunci mulutnya lagi, oke? Charis Kids. Oke. Jadi setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya sarapan bersama, Tuhan Yesus ngobrol sama Petrus. Bahkan di situ Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Bahkan Petrus yang awalnya menyangkal, Tuhan Yesus bilang ke Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi artinya apa adik-adik? Artinya sekalipun Petrus melakukan kesalahan, Tuhan Yesus gak marah sama
Petrus. Nah, kita akan lihat ayat selanjutnya. 1 Yohanes. Boleh Kak? Oke. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, hari ini adik-adik, aku mau bagikan ini buat adik-adik. Sekalipun mungkin kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan hal yang kurang baik. Hari ini kalian gak perlu takut untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di sini ditulis, ada tertulis di Alkitab, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan bukan hanya itu adik-adik. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan kenapa hari ini kita bisa datang apa adanya ke Tuhan Yesus? Nah, boleh gambar selanjutnya? Nextnya boleh? Nah, gambar apa ini? Di tangannya Tuhan Yesus ada apa? Ada bekas apa? Bekas paku ya, bener gak? Nah, tandanya apa? Ini adalah tanda bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menanggung semua dosa, semua kesalahan kita. Sehingga hari ini kita menjadi orang benar, kita menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Dan hari ini kita bisa datang tanpa rasa takut. Datang ke Tuhan Yesus apa adanya kita dan kita percaya Tuhan Yesus yang akan mengubahkan kita. Amin. Amin adik-adik. Yuk sama-sama katakan sama-sama aku anak yang paling disayang Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Yuk kita lipat tangan kita. Tutup mata kita. Jangan lagi ada suara. Shhh. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena apa yang Engkau lakukan, hari ini aku menjadi orang benar. Aku menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Thank you Kak Kris. Wah, rame ya Kak. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini dan yang di rumah untuk mengerjakan aktivitiesnya ya. Oke deh. Nah, buat adik-adik di sini maupun yang di rumah, selamat mengerjakan aktivitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.